Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali hari ini kita bisa berjumpa lagi di pertemuan keempat, yang mana tetap dalam pembahasan menghindari perbuatan tercela. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang zalim dan mendiskriminasi. Namun sebelum memasuki pembelajaran pada kali hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Langsung memasuki memahami zalim. Apa sih zalim itu? Pengertian zalim menurut ajaran Islam, zalim adalah aniaya atau yang biasa disebut dengan zalim adalah meletakkan suatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Zalim adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan karena tindakan aniaya akan dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Adapun ciri-ciri orang berperilaku zalim, ciri-ciri mereka adalah suka melakukan kemungkaran, senantiasa mengingkari kebenaran, berpaling dari perintah Allah, melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, dan gemar melakukan perbuatan tercela seperti dusta, khianat, aniaya, penghina, dan lain-lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang berperilaku zalim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan bahwasanya kezaliman itu ada 3 macam, yaitu zalim kepada Allah atau syirik, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada sama manusia. Adapun zalim yang tingkatannya paling tinggi dan tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zalim kepada Allah atau syirik. Sedangkan zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah zalim terhadap sesama manusia. Maka pasti akan dituntut oleh orang yang teraniaya di hadapan Allah. Jadi zalim itu menurut Ali bin Abi Thalib itu ada 3 macam. Yang pertama zalim kepada Allah, atau kata lainnya adalah syirik, dan yang kedua zalim kepada diri sendiri, dan yang ketiga adalah zalim kepada sama manusia. Jadi ciri-ciri orang zalim itu adalah orang yang selalu melakukan kemungkaran, mengingkari kebenaran, berpaling dari perintah Allah, melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, dan gemar melakukan perbuatan tercela seperti dusta, khianat, aniaya, dan menghina dan lain-lain. Itu adalah ciri-ciri orang berperilaku zalim. Dan yang selanjutnya adalah penyebab zalim. Penyebab zalim. Zalim dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun biasanya orang yang berperilaku zalim itu disebabkan karena lemah imannya, ingin mempertahankan kekuasaannya, dan tidak mampu menahan nafsu dan terlalu mencintai dunia. Itu adalah penyebab sehingga orang berperilaku zalim seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah nilai negatif tentang zalim. Zalim atau niaya akan mendatangkan akibat buruk bagi kehidupan, baik bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat. Di antaranya dampak negatif zalim itu ada 8 macam. Yang pertama adalah merusak persatuan dan persaudaraan, dan yang kedua mengalami kebinasaan, yang ketiga menerima azab di akhirat, yang keempat merusak tatanan hidup di masyarakat, dan yang kelima merugikan orang lain, dan yang keenam menghilangkan akhlak atau sifat yang baik, yang ketujuh hidup dalam kesesatan dan jauh dari hidayah. Orang zalim dan tidak mau disebutkan zalim dan terus meneruskan perbuatan zalim semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan menghilangkan pahala amal perbuatan. Itu adalah nilai-nilai negatif bagi orang yang melakukan perbuatan zalim. Dan yang keenam itu adalah cara menghindari perilaku zalim. Apabila kita melakukan kezaliman kepada orang lain, segeralah minta maaf kepada orang yang telah kita lakukan kezaliman itu, dan bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha,
Taubatan nasuha itu adalah taubat yang tidak akan diulangi lagi, maksudnya taubatan yang memang tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Dan semoga Allah selalu membukakan pintu hidayah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Itu adalah cara menghindari sifat zalim. Apabila kita melakukan kezaliman kepada orang lain, maka kita bersegeralah meminta maaf dan juga bertaubat kepada Allah, dan dengan taubatan nasuha, taubat yang tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, seperti itu. Lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya adalah diskriminasi. Memahami apa itu diskriminasi. Pengertian diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, dan agama, dan lain sebagainya. Segala perlakuan pembedaan yang didasari atas warna kulit, jenis kelamin, golongan, atau status sosial, dan berbagai perbedaan lainnya merupakan perbuatan diskriminasi. Masih banyak tindakan diskriminasi yang kita saksikan dalam keseharian. Banyak orang yang memperoleh perlakuan perbedaan karena memiliki warna kulit yang berbeda, perbedaan jenis kelamin, status sosial, kemampuan yang dimiliki. Perlakuan perbedaan mendatangkan rasa yang tidak nyaman, bahkan sakit hati bagi orang yang menerimanya. Setiap manusia menginginkan kesempurnaan, akan tetapi tidak semua keinginan manusia terwujud. Jadi diskriminasi itu adalah melakukan hal-hal perbedaan atau pembedaan diri kepada orang lain yang orang lain tersebut memiliki perbedaan, entah itu memiliki warna kulit yang beda, agama yang beda, terus golongan yang beda, status sosial yang berbeda. Itu pembedaan tersebut adalah dinamakan diskriminasi terhadap orang lain atau golongan orang lain, seperti itu. Lanjut, bentuk-bentuk diskriminasi. Ada banyak sekali bentuk diskriminasi yang dilakukan di dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, seperti pada hukum tidak adil dalam Islam. Hal ini terjadi karena manusia umumnya memiliki kecenderungan untuk membeda-bedakan atau mengelompokkan diri sendiri. Jadi perlakuan diskriminasi bisa terjadi di mana saja, kapan saja, karena hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan statistik, suku, ras, dan kelas sosial, jenis kelamin, agama, kepercayaan, pandangan politik, kondisi fisik, dan lain-lainnya. Lanjut kepada nilai negatif akibat diskriminasi. Orang yang melakukan diskriminasi akan mengakibatkan nilai-nilai negatif yang akan timbul pada dirinya. Yang pertama, menimbulkan sifat sombong, dan yang kedua dapat memunculkan sifat apatis, masa bodoh, dan yang ketiga membanggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain, dan yang keempat dapat menimbulkan kehancuran, dan yang kelima terkoyak-koyak pada golongan diri sendiri, dan yang keenam memicu munculnya sekterianisme atau mementingkan kesukuan atau kekelompokannya. Dan yang ketujuh, menghalangi tegaknya keadilan. Itu adalah nilai negatif akibat diskriminasi. Entah itu menimbulkan sifat sombong, apatis, dan membanggakan diri sendirinya, meremehkan orang lain, dapat menimbulkan kehancuran antara golongan dan terkoyak-koyak pada golongannya sendiri, memicu munculnya sekterianisme, dan yang ketujuh menghalangi tegaknya keadilan. Seperti itu adalah nilai negatif akibat diskriminasi. Lanjut kepada cara menghindari diskriminasi. Caranya itu yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua suka bersilaturahmi meskipun kita berbeda secara kulit, keyakinan, dan lain sebagainya, kita harus saling bersilaturahmi. Dan yang ketiga bersikap tasamuh, dan yang keempat tidak memaksakan kepercayaan atau kehendak
seenaknya sendiri kepada orang lain. Yang kelima, menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan. Dan yang keenam, tidak suka mengolok-olok orang lain. Dan yang ketujuh, tidak memfitnah orang lain. Yang kedelapan, tidak berburuk sangka kepada orang lain. Itu adalah cara menghindari diskriminasi, karena Islam melarang kaum muslimin bersikap diskriminasi kepada manusia yang memang diciptakan berbeda satu sama lain. Sedangkan diskriminasi dapat menimbulkan konflik, memperlakukan orang yang sewenang-wenang, berlaku sombong, dan menunjukkan penolakan terhadap ketentuan Allah. Jadi kita harus menghindari sikap-sikap diskriminasi kepada orang lain yang memang itu memiliki perbedaan dengan kita itu sendiri. Mungkin hanya itu penyampaian pada kesempatan kali ini tentang zalim dan diskriminasi. Mungkin hanya itu penyampaian pada kali hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada kebenaran mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca kafaratul majlis terlebih dahulu dengan harapan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pamit undur diri. Wabillahi shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.